Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Setiawan dari kelompok 3 NPM 14 kali 201171. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal tentang analisis implementasi Good Corporate Governance dalam upaya meningkatkan manajemen operasi pelayanan di PT Liquid Kencana Abadi. Jurnal ini ditulis oleh Srius Ndruru, Kurniawan Sarototo Navozai, dan Natalia Kristiani Lase. Program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nias. Latar belakang. Tujuan utama dari Good Corporate Governance adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Good Corporate Governance yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar tujuan-tujuan bagi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya, serta memfasilitasi pengawasan yang efektif. Penerapan Good Corporate dalam suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan Claessens tahun 2003 serta RZ 2014 yang mengidentifikasi 4 area di mana bukti-bukti empiris menunjukkan dampak positif corporate governance yang baik terhadap kinerja perusahaan, yaitu yang pertama ada corporate governance memudahkan akses terhadap sumber pembiayaan ekonomi. Yang kedua, corporate governance yang baik akan membuat biaya modal yang diperlukan lebih rendah. Yang ketiga, corporate governance yang baik terbukti mampu mendorong kinerja perusahaan yang lebih baik. Yang keempat, corporate governance yang baik akan mengurangi risiko tertular kesulitan keuangan. Pelaksanaan good corporate governance sangat erat kaitannya dengan usaha dagang. Suatu perusahaan dipimpin oleh seorang direktur dan diawasi oleh dewan direksi. Adapun yang dimaksud dengan dewan direksi adalah seseorang yang ditunjuk memimpin perseroan terbatas PT. Direktur dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha. Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik. Dewan komisaris perusahaan, eksekutif, dan manajemen dalam suatu perusahaan. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran serta memberi nasihat kepada direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di Indonesia, seluruh perusahaan harus menerapkan Good Corporate Governance. Perusahaan wajib menerapkan taktik Good Corporate Governance. Hal ini diperkuat dan diterbitkannya Pedoman Umum Good Corporate Governance oleh Komite Nasional Kebijakan Governance yang disingkat KNKG yang berkewajiban setiap perusahaan untuk menerapkan praktik good corporate. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini antara lain adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Penelitian tentang good corporate governance memberikan bukti empiris bahwa variabel good corporate governance merupakan faktor penting yang menentukan nilai perusahaan dan dampak pada manajemen operasi pelayanan perusahaan. Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis di PT Liquid Kencana Abadi, terlihat bahwa manajemen operasi pelayanan belum dilakukan secara maksimal. Penyebab utamanya adalah operasional bergerak hampir mencakup semua aspek dalam perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik jika tidak bekerja secara optimal sesuai manajemen operasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan manajemen operasional pelayanan dengan penerapan good corporate governance agar tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengangkat analisis implementasi good corporate governance dalam upaya meningkatkan manajemen operasi pelayanan di PT Liquid Kencana Abadi bermaksud untuk mengetahui apakah good corporate governance memberikan pengaruh terhadap profitabilitas dengan variabel dewan direksi, reputasi KAP, pemilikan manajerial, dan dewan komisaris. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan perbankan, khususnya perusahaan perbankan yang telah go public. Pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh
perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Menurut Fahrudin, good corporate governance dapat diartikan sebagai suatu sistem pengurusan dan pengawasan sebuah perusahaan atau the way a company directed and controlled. Pengertian ini menyeratkan luasnya cakupan tata kelola perusahaan dan secara tidak langsung mengangkat isu tentang pentingnya komitmen dan kepemimpinan board dalam implementasi GCG. Menurut Effendi, pengertian good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Selanjutnya, manajemen operasi pelayanan. Service operation adalah operasi layanan yang bertanggung jawab untuk memanfaatkan proses untuk memberikan layanan kepada pengguna dan pelanggan. Operasi layanan adalah tempat nilai yang telah dimodelkan dalam strategi layanan dan dikonfirmasi melalui perancangan layanan dan transisi layanan benar-benar disampaikan. Menurut Heiser dan Rander menyatakan bahwa manajemen operasional ialah sebuah serangkaian kegiatan yang menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah suatu input menjadi output. Selanjutnya ada metode penelitian. Lokasi penelitian yang sangat penting dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian ini. Maka penulis memilih lokasi penelitian di PT Liquid Kinsana Abadi. Perusahaan ini bergerak dalam bidang distributor layanan makanan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Surya Brata mengatakan bahwa data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah, dan sebagainya. Ada pula beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama ada pengamatan atau observasi, yaitu di mana penulis mengumpulkan data secara langsung melalui pengamatan di lapangan terhadap gejala-gejala atau fakta yang terdapat di lokasi penelitian. Yang kedua ada wawancara atau interview, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung pada responden atau kepada pihak atau sumber-sumber data yang dianggap perlu. Selanjutnya ada penerapan good corporate governance. Pada prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Sebelum penerapan GCG, transparansi pada PT Liquid Kinsana Abadi belum terlaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Tidak jelas komposisi pembagian dividen yang diberikan. Setelah penerapan GCG, keterbukaan mengenai informasi laporan keuangan disajikan secara prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Prabowo menyatakan bahwa transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Pada prinsip accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Sebelum penerapan GCG terjadi tumpah tindih, tetapi telah diperjelas lewat SOP dan wewenang. Sesudah penerapan GCG, perusahaan hanya menyempurnakan penetapan fungsi dan tanggung jawab pada setiap organ perusahaan. Prabowo menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi struktur
sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pada prinsip responsibility di pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Sebelumnya, berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ada. Direksi bertanggung jawab kepada komisaris, karyawan yang bertanggung jawab kepada direksi. Sesudah adanya GCG, perusahaan lebih menyempurnakan yang sudah ada dan selalu dievaluasi setiap tahun. Menurut Bertens K, tanggung jawab berarti suatu keharusan seorang sebagai makhluk rasional yang bebas untuk mengelak serta memberikan penjelasan mengenai perbuatannya secara retrospektif dan prospektif. Manajemen operasi pelayanan. Manajemen operasi pelayanan di PT Liquid Kencana Abadi sudah dilaksanakan cukup baik dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini terlihat dari SOP masing-masing divisi di perusahaan sudah berjalan namun belum maksimal karena tidak didukung oleh teknologi informasi yang tersedia. Sehingga untuk mengatasi hal ini, perusahaan melakukan kebijakan melalui pengembangan teknologi informasi yang memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan operasi pelayanan perusahaan. Menurut Sampara Lukman yang dikutip oleh Sinambela, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Kesimpulan dari review jurnal tersebut, dari hasil analisa dalam pembahasan di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum penerapan GCG transparansi pada PT Liquid Kencana Abadi belum terlaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan para pemegang saham dalam RUPS. Tidak jelas komposisi pembagian dividen yang diberikan. Setelah penerapan GCG, keterbukaan mengenai informasi laporan keuangan disajikan secara prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Yang kedua, sebelum penerapan GCG, perusahaan hanya menyempurnakan penetapan fungsi dan tanggung jawab kepada setiap organ perusahaan sebelumnya. Yang ketiga, sebelumnya berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ada. Direksi bertanggung jawab kepada komisaris. Karyawan bertanggung jawab kepada direksi. Sesudah adanya GCG, perusahaan lebih menyempurnakan yang sudah ada dan selalu dievaluasi setiap tahun. Yang keempat, manajemen operasi pelayanan di PT Liquid Kencana Abadi sudah dilaksanakan cukup baik dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini terlihat dari SOP masing-masing divisi perusahaan yang sudah berjalan namun belum maksimal karena tidak didukung oleh teknologi informasi yang tersedia. Sehingga untuk mengatasi hal ini, perusahaan melakukan kebijakan melalui pengembangan teknologi informasi yang memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan operasi pelayanan perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.